Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani dengan NIM 2021-12-12047. Saya akan mempresentasikan materi bab 13, yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Contoh-contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai biaya yang dibayar di muka yaitu 1. Premi asuransi, 2. Sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, 3. Biaya lain-lain dibayar di muka, misalnya biaya iklan di rasio, televisi yang berdasarkan kontrak, barang-barang untuk promosi. Selanjutnya yaitu pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka adalah pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Contoh dari pajak dibayar di muka yaitu PPh 22 dari impor barang, PPh 23 dari bunga, dividen, royalti, manajemen fee, PPh 25 setoran masa pajak penghasilan, PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak. Adapun tujuan dari pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka dibagi menjadi 5, yaitu 1. Untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. 3. Untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. 4. Untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi di Indonesia. Untuk tujuan biaya dan pajak dibayar di muka yang nomor 1, jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol dan biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes dapat dipersempit. Beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka yaitu setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, pajak masukan, bukti pemotongan, dan lain-lain. Untuk tujuan yang nomor 2 yaitu maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tapi dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Tujuan yang nomor 3 di sini maksudnya yaitu auditor harus memeriksa apakah bagian expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Untuk tujuan yang nomor 4 maksudnya di sini yaitu agar bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti-bukti pendukung sebagai berikut. Untuk PPh 22, bukti pemungutan dari bank devisa dan PIUD, pemberitahuan impor untuk dipakai. Untuk PPh yang nomor 23,
bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Untuk PPh 25 yaitu SPP. Untuk yang PPN masukan, faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Untuk tujuan yang nomor 5 yaitu di sini maksudnya yaitu biasanya biaya dibayar di muka yang mempunyai masa manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun disajikan sebagai aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun disajikan sebagai aset tak lancar. Sedangkan pajak dibayar di muka bisa disajikan sebagai aset lancar atau di offset dengan utang pajak yang sejenis. Prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan ada 2, yaitu compliance test dan substantive test. Untuk yang compliance test ada dua langkah, mempelajari dan mengevaluasi internal control. Dalam ini ada 2 tahapan lagi, yaitu membuat internal control kuesioner dan lakukan tes transaksi atas biaya dan pajak dibayar di muka. Langkah yang kedua yaitu menarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan efektif. Maka dari itu, substantif tes akan atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka. Untuk yang pemeriksaan substantif tes akan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka.